kasih kembali kami bersama-sama di tempat ini untuk memulai hari-hari kami dengan beribadah kepada Tuhan. Hari yang indah Tuhan berikan kepada kami dapat kami lakukan memuji Tuhan. Dan kami percaya oleh karena kasih-Mu Tuhan selalu senantiasa akan memberkati kami, karena kami telah mendahulukan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Sebentar Tuhan kami akan belajar bersama-sama akan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai menjadi juru bicara Tuhan yang cakap, sehingga setiap yang diutarakan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang agung itu. Berfirmanlah, waktu ini juga berikan kepada kami konsentrasi kami, sehingga kami dapat menikmati sama-sama akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. 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 Tuhan. Ya. Kembali bersama-sama di dalam PMS. Kesempatan bisa kembali. Ya, kita akan baca dari Yakobus 1 sampai 18 saja. Iya. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 ya. Yang pertama kami yang membacakan adalah feminin perempuan, kemudian yang ke-13 laki-laki, dan ayat yang ke-18 nanti kita bersama-sama, dan hitungan yang ketiga dimulai oleh kaum wanita atau perempuan. 3, 2, 1. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dinyatakan kepada siapa yang mengasihi dia. Laki-laki, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, cobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginan itu mendakwahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. sama-sama. Atas kehendaknya sendiri, Dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi masuk di antara semua ciptaannya. Amin. Mereka yang berbahagia adalah yang didengarkan firman Tuhan, melakukan ini pandang hati dan melakukan. Amin. Saudaraku, ya, ya, sebagai pendahuluan saudara kita lihat di sini merupakan penggal. Saya tidak tahu sudah berapa kali kita membaca ayat ini selasa begitu ya. Saudara di dalam diskusi Moses itu sudah tidak begitu terus ayat ini, apalagi dalam pencobaan dan ujian. Tetapi saudara, inilah firman Tuhan yang harus selalu kita dengar dan perdengarkan, karena kehidupan ini silih berganti. Bisa saja orang sekitar kita membaca tapi tidak mengerti, membaca tetap tidak mengerti, dibaca dan tetap dibaca tetap tidak mengerti. Apalagi nggak dibaca, semakin nggak mengerti. Sehingga saudara, semakin sering kita membaca, maka akan muncul sendiri nanti makna-makna yang terkandung di dalamnya.
dari pemberitaan-pemberitaan yang sering kita dengar baik dari hamba Tuhan, kawan-kawan ataupun media-media lain. Ya, kitab Yakobus merupakan penggalan-penggalan. Kalau kita lihat saudara, kitab Yakobus itu sepertinya tidak ada seperti urutan, seperti hanya penggalan-penggalan nasihat-nasihat saja. Tidak memiliki perikop yang panjang. Nah, kalau kita lihat dari ayat 1 saudara, di sana dikatakan bahwa salam dari Yakobus ini merupakan salam selanjutnya. Saudara-saudara, anggaplah ayat 2 sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam dosa, dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu yang menghasilkan keturunan. 4. Dan biarkanlah keturunan itu. Selanjutnya, hendaklah minta dalam iman. Ayat 6. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa. Selanjutnya ayat 9. Baiklah saudara berada dalam keadaan yang berbeda. Jadi penggalan-penggalan. Lalu kita lihat apa sebetulnya yang melatar belakangi daripada ayat ini. Sulit menebak, sulit kita mengetahui karena ini penggalan-penggalan nasihat. Melihat saudara, ayat ini adalah ditujukan kepada 12 suku. Maka dari ke-12 suku pada ayat pertama itu bisa ditafsirkan tanpa melihat ayat selanjutnya bahwa Yakobus adalah orang penting atau saat itu, maka mampu berbicara kepada ke-12 suku, mewakili ke-12 suku. Biasanya tradisinya adalah orang yang dituakan, biasanya yang mampu ataupun memiliki kapasitas berbicara kepada secara umum, global dan keseluruhannya. Contohnya dalam salah satu gereja. Bagaimana ia berbicara? Kalau ada berbicara, seorang itu berbicara di antara cabang-cabang yang di situ ada semua, tentu ketua sinode. Adapun itu mungkin yang lain, mungkin utusan. Dalam catatan sejarah pada abad kedua sampai abad keempat, para gereja-gereja ataupun pemuka atau uskup-uskup pengganti daripada Yakobus sendiri sepaham mengatakan bahwa berdasarkan ayat 1 ini bahwa Rasul Paulus adalah orang penting, dalam kurung itu adalah seorang uskup, mungkin bisa dikatakan seorang Paulus ataupun tertinggi gereja saat ini. Walaupun dalam tradisinya saudara ada kepada Petrus dikatakan, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, ataupun di atas batu karang ini akan mendirikan gereja. Seakan-akan mandat itu diberikan kepada Petrus. Banyak memang para teolog mengatakan bahwa Petrus ini adalah orang yang vokal, tajam dan kritis di antara murid-murid, sehingga ia dituakan. Memang umurnya juga sudah tua dan vokal dan sangat loyalitas kepada junjungannya, yaitu tuannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sehingga saudara tadi ayat 1 ini bisa mendukung dalam tafsir. Lalu dilanjutkan dengan ayat selanjutnya bahwa kata selanjutnya dikatakan untuk ke-12 rasul. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Next lagi, bagaimana belum? Ada sedikit masukan diberikan saudara kepada mahasiswa-mahasiswa di sini yang sering khotbah di sini. Seringkali saya mendengar saudara membuat latar belakang dan tahun penulisan kitab sebelum Anda menjabarkan. Contohnya, salah satu kitab itu ada 20 pasal. Lalu Anda memberitakan pasal yang ke-19. Lalu Anda tuliskan latar belakang tahun penulisannya dan alasan penulisan Alkitab ayat itu. Semestinya yang diterangkan adalah latar belakang ayat yang Anda ingin jelaskan, bukan latar belakang seluruh ayat kitab. Kitab ini dituliskan tahun sekian, adalah tujuannya begini. Itu kan secara global. Nah, masalahnya sekarang masalahnya Anda sedang memberitakan satu Alkitab atau satu ayat masalah. Sehingga nampak saya seorang biblical ya, saya biblical. Biblical. Bukan saya dari teologi, saya orang biblical. Sangat terganggu dalam hal ini. Kenapa saudara? Saya takutnya saja nanti orang kok dari tempat yang lain. Ditamakan dari mana IKSF?
Siapa dosennya? Pak Birni. Oh, Pak Birni, pantas. Jadi ketika begini saudara, ketika saudara ada dalam ruang ini, ruang yang kita bicarakan dalam ruang ini, tidak perlu kita bicarakan yang dua zona. Begitu. Konteksnya adalah di dalam ruang ini. Sama hal ini seperti ayat ini, sulit mencari latar belakangnya apa. Tetapi ada sekilas latar belakang yang dikatakan ketika kita baca seluruhnya adalah penguatan iman terhadap jemaat-jemaat yang ada saat itu. Apa yang dikuatkan? Mungkin ada bermasalah. Bagaimana latar belakang mereka? Bagaimana kehidupan antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, hamba Tuhan dengan jemaat, antar jemaat dengan jemaat. Kalau kita lihat next, di dalam ayat 1 dikatakan Makarios aner ke apomenei poimorsmon. Berbahagialah Makarios. Berbahagia, apa bahagianya orang hidup dalam pencobaan? Ini saudara sudah lihat, ini tafsirannya dari bahasa Inggris. Kalau tidak kita lihat saudaraku di sini King James Version. Ayat 12 dikatakan, blessed is the man. Ini yang pertama sekali yang menjadi penulis di sini pengguna bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Yunani. Makanya kalau seandainya dikatakan saudara di ayat 1, blessed is the man, betullah terjemahan ini. Tapi kalau di sini bukan ada anthropos, seharusnya Makarios ho anthropos, harusnya begitu. Maka makna dari ayat ini sendiri seringkali sulit, maka latar belakang yang tadi itu nggak nyambung. Itu seringkali terjadi karena kita tidak menguasai ayat ataupun konteks yang kita bicarakan. Jadi kalau dikatakan betul di sini blessed is the man, diberkatilah orang, padahal di sini dikatakan diberkatilah seorang suami atau laki-laki. Jauh sekali bedanya. Beda enggak? Diberkatilah orang. Ini termasuk perempuan. Diberkatilah orang yang bertahan dalam pengujian. Maka ayat ini seringkali, ini dua kali saya dengar saudara, ketika saya akan berhiburan berpulangnya istri saya. Ayat ini enggak ke situ seringkali, bukan untuk saya. Bukan ayat ini untuk saya. Bukan untuk kemuliaan menenangkan hati saya. Tapi harusnya menyenangkan hati Tuhan. Kok saya dijadikan jadi Tuhan? Kan masalah jadinya kan? Berbahagialah seorang suami. Upo adalah dari upo terdiri dari tiga kata mene dan upo. Upo adalah preposisi, mene adalah tinggal. Sungguh tinggal atau meninggalkan godaan. Ini kok dikatakan pencobaan? Ada nggak konteksnya ini masuk kepada godaan? Ada. Konteks ayat selanjutnya menjelaskan itu. Jadi ini bukan penghiburan kepada orang yang istrinya baru meninggal, kepada suaminya, kepada Pak Birni. Bertahan. Lalu kalau dikatakan kebahagiaan apa yang saya dapat ketika istri saya pulang? Justru sengsara. Karena memang ayat ini nggak ke situ, maksakan, maka pendahuluan tadi itu nggak nyambung. Pasti Tuhan memberikan yang lebih, yang terbaik buat Bapak ketika Tuhan ambil istri. Apa iya Tuhan menginginkan ganti istri saya? Kalau ada gantinya, sanggup nggak dia mewakili seperti lebih daripada istri saya ini gembala, mewakili seperti istri sebagai istri kedua. Dia singa, anak-anaknya, melahirkan anak-anaknya. Ada nggak yang bisa menggantikan dia? Kebahagiaan kali itu, apakah itu Tuhan ingin memberikan yang terbaik? Gimana cacat istri saya gimana? Justru itu membuat aku menderita. Saya mencari cara kekurangan dia. Jangan saya temukan. Justru saya sering bermasalah gara-gara kucing. Saya tidak suka kucing, tapi istri saya love hair, love cat, dan love dog.
lover dog. Dia suka anjing, dia kucing, kucingnya mati nangis, anjingnya mati nangis, stres dia. Saya bilang jangan suka main kucing, kucing itu bahwa katanya suka dicemari. Jangan suka main kucing, kucing itu adalah tipikal seorang yang tukang selingkuh, tidak bisa dapat dipercaya. Kalau kau melamar, ketika bos bertanya, kayak HRD tanya, apa binatang kesukaanmu? Katakan kucing, jangan harap kau diterima, karena kau manusia yang tidak bisa dipercaya. Seperti kucing, sekalipun Anda kasih makan kenyang, tinggalkan meja Anda, kalau nggak digerayangi itu meja. Tapi dia tidak dengar, itulah seringkali kami berdoa. Tetapi karena sudah cinta, dia sangat menyayangi cinta kucing. Tentu anjing lebih makan orang, ini anjingnya mati menangis, merau-rau, dia duri. Ada foto videonya dikirimkan anak saya. Justru saya tambah stres melihatnya. Stres bukan karena anjingnya mati, stres istriku stres. Nah itu. Jadi kebahagiaan apa yang kita dapat sesungguhnya daripada itu? Jadi maksudnya di sini saudaraku, berbahagialah seorang suami apabila ia tinggalkan godaan, sebab ujian ia orang atau ia menang tahap ujian akan mendapatkan Stefano, tes SOS. Ini menentukan SOS ini. Secara harafiah ataupun secara dictionary, SOS itu adalah itu. Tetapi di sini bentuknya genetik, memiliki hidup. Apakah kita memiliki hidup menuju kekekalan itu? Apakah kita hidup yang disebut akan mendapatkan kekekalan itu milik kita? Genetik adalah bentuk kepemilikan. Maka ketika seorang suami yang tersetia terhadap, tidak tergoda terhadap kerlingan atau gitu ya, godaan, maka dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa? Lalu dilanjutkan di kata saudara, seperti ini, seperti janji Hokirios Tuhan dalam kasih. Apa janji Tuhan? Ketika engkau menjadi suami yang setia, maka engkau suami yang diberkati. Maka engkau menjadi imam yang baik. Itulah janji itu, Evangelia itu. Maka ketika Anda mendapatkan godaan, tidak tahan dalam godaan itu karena mata keranjang. Apakah janji Tuhan digenapi? Ini janji Tuhan. Apa janji itu? Akan menjadi imam. Berbahagialah seorang suami. Jadi saudara, latar belakang dari ayat semua ini adalah adanya mungkin untuk bimbingan para hamba-hamba Tuhan di Yerusalem saat itu maupun di sekitarnya. Karena kalau kita lihat sejarah atau latar belakangnya, bagaimana untuk mendapatkan seks atau perempuan di zaman itu lebih mahal burung merpati daripada seorang perempuan. Itu zaman itu, budak-budak banyak dijual. Anda bisa beli budak perempuan di pasar. Ini yang perlu dijaga. Cantik-cantik mereka itu, hasil perempuan-perempuan tawanan itu. Mampukah mereka memiliki imam-imam zaman itu kaya-kaya? Maka imam-imam di Yerusalem tambun-tambun semua anaknya dan istrinya, kaya-kaya. Gampang mereka mendapatkan itu. Maka dikatakan berbahagia, kebahagiaannya adalah dia akan mendapatkan kehidupan. Kehidupannya adalah keluarga yang baik, suami yang disegani, suami yang dihormati, suami yang memiliki wibawa. Itulah kehidupan yang diterima, bukan forever ataupun kekekalan hidup. Karena diberikan di sini bukan sebagai genetik, sebagai nominatif, tetapi sebagai milik. Engkau akan memiliki hidup. Apakah ini janji kemudian hari? Saya pikir tidak. Seharusnya kalau Anda kan ingin nominatif, memiliki kehidupan secara luas, bisa masuk kita kecewa. Maka karena kehidupan itu sebagai nominatif perlu penjelasan. Tetapi di sini adalah SOS adalah kehidupan miliknya si laki ini, si anak ini. Jadi penguatan iman pada jemaat itu latar belakang ayat ini, saudaraku apa? Adalah bimbingan penguatan iman terhadap jemaat-jemaat yang ada saat itu di
Yerusalem sebagaimana Yakobus berdomisili di Yerusalem. Selanjutnya saudara, untuk mendukung bahwa itu tidak ada hubungan dengan penghiburan, contohnya seperti yang saya alami ataupun yang lain-lain, mungkin lalu dalam cobaan. Dan di sini seringkali saudara yang terjadi apa? Cocok logik. Tetapi kalau kita dalam memberi konseling, ayat mana yang kita gunakan ke sana sebetulnya? Kan begitu kan? Saya bincang-bincang dengan Pak Soli, Pak, saya semakin lama semakin mengerti Alkitab, semakin takut aku memberitakannya. Dalam hati saya begini. Kenapa saudara? Semakin hati-hati semakin kita tahu. Mungkin omongan Pak Berdi saja Anda sampaikan ke sama orang lain salah, Bapak marah ke sini. Apalagi pimpinan, pasti salah. Ini masih pimpinan. Kalau raja, salah Anda menyampaikan pesan raja, apa hukumnya? Penggal leher. Tuhannya raja itu sendiri sembrono mengucapkannya, apa hukuman bagi itu? Maka saya setuju saudara itu sama hamba Tuhan harus mengucap teologi. Kalau tidak, nanti kalau kata hanya omong doang, asal bunyi doang. Ini konteksnya saya berbicara begini karena jarak mahasiswa. Tapi di hadapan jemaat saya nggak berani seperti itu. Sakit, pusing nanti jemaat itu. Wah, soal ini Pak, malah Pak Pendeta. Memang ini mahasiswa. Maksudnya saudara tuh, ini adalah kita mahasiswa mewanti-wanti. Penting belajar bahasa Alkitab. Jangan hindari cari SKS yang lain. Karena sedikit. Seperti kemarin ujian itu saya Bapak sangat sedih sekali. Saya terbeban selalu katakan Anda memang pintar bahasa Inggris, bahasa Ibrani, tapi bagaimana hasilnya dengan Anda? Itu pukulan besar bagi saya untuk memotivasi lebih giat lagi menyemangati Anda. Beban moralnya sangat besar bagi saya. Ya betul juga ya. Ini tanggung jawab. Kalau tidak bisa transfer apa yang saya tahu. Nah, di dalam pemberitaan juga saudara, jangan juga apabila saudara tidak tahu seperti modelnya pendeta-pendeta Pentakosta zaman Babel, seperti ayah. Dulu ketika saya di Mensa, lalu saya tanyakan ayat, salah satu ayat kepada Bapak pendeta. Lalu saya lihat bapakku mengkerut keningnya. Ya dia bisa jawab, tapi demi nama pendetanya, inilah rahasia Tuhan yang tidak bisa dibuka. Tidak ada yang bisa orang tahu itu. Saya terima saat itu. Setelah saya kuliah, saya lagi mau papaku. Ini adalah rahasia. Satu pun bilang aja nggak tahu kok, malu. Gengsi dia gara-gara pendeta. Gengsi dia karena gembala mengatakan aku nggak tahu. Padahal sesungguhnya ada jawabannya. Karena dia nggak pernah mengucap sekolah. Kurang banyak baca. Katakan saja nggak tahu, malu. Saya sekalipun 2 kali saya S2, 2 kali S3, saya nggak malu katakan pada mahasiswa saya nggak tahu. Bapak kan dokter. Dia kalau tidak dokter orang maha tahu. Jangan. Apa yang kita tahu itu aja. Apa yang pernah saya terima itu saya bagikan, tapi tidak, saya bilang nggak tahu. Saya bukan yang maha tahu. Atau nanti sok-sok tahu supaya kelihatan hebat di depan tidak. Katakanlah ya, jika ya selebihnya datangnya dari Iblis. jahat, iblis, ngada-ngada. Ya itu tadi bermuncul dari perkataan diskusi saya dengan Pak Soli. Saya takut memberitakan firman semakin kalah. Saya juga seperti itu. Makanya kalau tadi malam sampai abang lampu saya naik, dia kan tak takut meneruskan. Lanjutnya, apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ketika saudara sudah tergoda dengan seseorang, padahal mungkin Anda punya pasangan, lalu Anda salahkan siapa? Iblis. Selalu apa? Biasanya iblis menjadi biang kerok. Wah, pasti dia sudah digodai. Pasti dia ini ujian. Bukan karena ujian. Mentalmu yang gak bagus, matamu yang keranjang, buang keranjangnya, pakai matamu, itu maksudnya.
Itu masalahnya. Maka dari selanjutnya dikatakan janganlah pencobaan katakan dari Tuhan. Jangan pencobaan itu dari Tuhan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu pun simbolis. Seringkali iblis itu menjadi biang kerok. Iblis sedang tenang saja, santai-santai saja. Lalu apa nih Pak Pendeta? Gue lagi nggak tahu apa-apa, gue selalu yang diserempet. Apaan tuh? Ngamuklah dia, maka datang serangan balik. Terkadang dari diri kita sendiri yang saudara yang dikatakan tadi apa? Dari diri kita sendiri yang tidak mampu menahan keinginan. Karena yang diseret oleh dipikat olehnya. Nah, ada yang dan apabila keinginan itu telah dibuat, ini kalau kita lihat latar belakang penulisan kitab-kitab beberapa kitab yang paling mudah dipahami adalah kitab-kitab penggembalaan, khususnya ini. Kenapa bahasanya tidak terlalu menjelimet, tidak terlalu puitis? Kalau seperti kitab-kitab Rasul Paulus, karena dia seorang terpelajar, banyak puitisnya, sama seperti Salomo, orang ataupun Daud, orang cerdas, orang yang pintar, berpendidikan. Tetapi ini saudara, apa pendidik latar belakangnya? Maka para teolog-teolog mengatakan bahwa kitab Yakobus ini adalah bahasa yang sederhana. Nah, lalu kita sederhanakan bahasa ini. Ayat 15, ete etumia sulfa bosa tek. Di sini dikatakan membuahkan halus sekali. Apabila yang kau goda itu hamilnya, kau hamili, matilah kau teknon. Mati apa di sini dagingnya? Nak layak kau menjadi suami yang baik. Nah, pantas kau gembala yang baik pendeta yang kau dan Tuhan Yesus. Matilah kau. Kalau kau sudah hamil berbuah, kira-kira masih aman nggak kira-kira? Ketahuannya selingkuh sudah nggak nyaman. Apalagi sampai jadi guru. Lamet kan? Ada hamil. Lamet begitu kan? Mari kita belajar ya. Apa cirinya? Ada guntingnya kan? Gunting. Ini bahasa halus, ini bahasa timur. Kalau bahasa aslinya ini telak saudara. Apabila sudah hamil, matilah kau. Habislah riwayat. Kemana lagi kau pergi? Karena dikatakan di sini adalah kepada 12 suku-suku, yaitu para imam-imam. Selanjutnya. Jadi saudara, seringkali dosa itu datang ataupun kesalahan itu datang bukan karena simbolis. Karena mindset kita itu terkadang tidak jelas. Sesungguhnya kita ini kan hidup di dalam dunia yang sudah celaka, dunia yang sudah terkontaminasi dosa. Maka dikatakan para hamba-hamba mengatakan tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Karena kenapa? Orang yang sudah menyerempet dengan firman saja saudara sering jatuh, apalagi tidak suka senggol-senggolan dengan firman, makin jatuh lagi. Kenapa? Udah otomatis saudaraku, karena kita hidup di antara dunia yang tercemar. Nah contohnya di dalam satu ayat itu sudah hitam, Anda masukkan gundu. Bagaimanapun gundu itu akan terbaur dengan cat yang ada di dalam. Tetapi kalau dia berputar terus menghindari, disitulah dia terhindar dari warna itu. Jadi harus ada aktif terus. Demikian juga dalam kehidupan ini. Ketika kita jauh dari Tuhan, menghilangkan diri dari gereja dan apa lain, makin melekat. Jadi tidak ada lagi proteksi iman kita. Maka ayat selanjutnya dikatakan, iman itu harus dilakukan juga aktif. Iman tanpa perbuatan sesungguhnya mati. Jadi jangan mentang-mentang sudah orang Yahudi sudah pasti amat Tuhan, umat pilihan otomatis sudah benar. Tidak begitu maksudnya Rasul.
ini Rasul Yakobus ini. Jadi keinginan kita sendiri seringkali menjadi simbolis. Jangan simbolis itu kita jadikan menjadi kambing hitam. Walaupun sesungguhnya ia yang selalu menjadi kambing hitam. Tapi ayat ini mengatakan apa tadi? Dicobai oleh keinginan sendiri. Dia cantik juga di cewek ya. Nafsu merongrong. Akhir-akhir ini saudara sendiri apa kira-kira bisa jadi banyak di sini. Selama ini tidak begitu. Datang pengajar saya cuma nanya, Pak, ada marga buruh ini, mau saya kenalkan Pak dia. Dia bilang gitu, dia sendiri. Langsung no, enggak. Kasih jauh-jauh. Selalu harus begitu. Mau kemana Pak Pendeta? Cuma sibuk aja sekarang. Nah, saya satu saudara mencet rambut saya, walaupun waktu istri saya masih ada sering mencet rambut. Atau mampir dong kemarin pendeta gitu. Katanya kalau timus begitu ada beda gayanya sekarang nih, mentang-mentang si ibu doang gak ada. Padahal sebelumnya saudara saya selalu mencet rambut. Tapi image itu seringkali saya jaga, apalagi dalam terjemahan. Image itu. Bagaimana supaya kita tidak terlihat apa dalam jemaat itu yang kita jaga. Pasti ada rasa curiga. Walau sesungguhnya menurut saya melayani itu adalah lebih sama seperti nikmatnya istri. Saya katakan kepada anak-anak saya, walaupun mama kalian tidak ada, tetapi bantu papa pelayanan itu sama saja mama kalian ada. Tapi ketika kalian tidak ikut melayani bantu papa, habislah. Berarti Anda katakan, anak-anak katakan, udahlah cepat-cepat susul mama. Itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, jadi saudara keinginan kita ini yang seringkali memenjarakan kita, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan, matilah saudara, matilah. Maka pada dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kenapa? Ini saudara betulnya. Kenapa saya katakan ada mati ini maut di dalam kitab diterjemahkan maut. Kalau saya terjemahkan adalah mati, karena bentuknya dari kata pusat itu enggak. Ini artinya suatu kata yang tidak membutuhkan penjelasan tapi dimengerti. Satu kata yang tidak membutuhkan penjelasan tapi dimengerti. Satu kata yang tidak membutuhkan penjelasan tapi dimengerti. Contohnya, orang itu berkata kepadanya, konteksnya adalah antropon, manusia itu. Jadi situ sebagai akusatif. Kita pasti tahu manusia itu apa. Makhluk hidup, ciptaan Tuhan, punya kaki. Nggak perlu kita jelaskan itu, tapi kita sudah pasti tahu. Betul ya? Demikian juga ini. Maka maknanya banyak. Kalau saya menafsirkan bisa saja salah, tahu? Tentang mati. Kalau LAI dan lainnya mengatakan apa? Maut. Jadi seakan-akan saudara, ini maut berbicara tentang apa? Kekekalan. Berbicara kekekalan kayak ini, ada orang yang bercerai, menikah lagi, lalu hidupnya benar, maukah ending hidupnya? Tidak. Dia tetap bisa dibenarkan. Tetapi saat itu juga, sekalipun kita seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, calon hamba Tuhan, kalau sudah masuk pada yang keinginan tadi itu, mati kehidupan kita, mati power kita, mati keimanan kita, mati legalitas kita, mati dan lain-lain. Jadi di sini saudara, maka saudara tuh kalau kita lihat apa sih legalitas daripada Yakobus menyatakan seperti itu? Dia sebagai big boss hati. Big boss saja apa? Sebagai apa? Terus, kalau saya katakan mungkin seperti ya nomor satu tertinggi. Banyak para teolog setuju dengan hal itu bahwa dia adalah pemimpin nomor satu saat itu. Maka ia berotoritas yang menyampaikan itu. Sekalipun yang tua bawahannya, dia pantas menasihati itu. Karena memang dia top leadernya. Tapi sebaliknya, kita bawah, pada atas, padahal kita lebih tua. Saya pikir tetap aja nggak pantas. Karena posisi. Maka saudara di sini,
Karena dalam pemberitaan itu Rasul Yakobus mengingatkan kepada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di sekitarnya supaya mereka tetap menghargai kehidupan mereka, yaitu menjaga kekudusan. Beda dengan sekarang, saudara. Kalau sekarang ada emansipasi, kan perempuan punya hak berbicara. Kalau zaman itu lebih parah dari zaman jahiliyah. Benar-benar banyak perempuan-perempuan yang dijual sebagai dari hasil-hasil tawanan. Dijual di pasar seperti beli burung merpati begitu. Lalu kalau laki-laki dibeli, dibikin menjadi kerja di kebunnya. Kasih nggak makan, kasih atau enggak, itu hak tuannya si pembeli. Itu sepenuh haknya. Jadi mudah sekali. Inilah yang perlu diproteksi oleh Rasul Yakobus saat itu. Supaya kenapa saudara? Berbeda dengan kehidupan orang-orang Yahudi zaman ini. Jadi penekanannya di sini saudaraku. Maka iman itu, artinya kalau kita lihat Kristusnya, iman itu harus digerakkan, harus berjalan, harus aktif. Kalau enggak, tidak akan nyampe masuk ke dalam. Yang terakhir ayatnya saudara. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman-Nya firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Saudara berbicara tentang anak sulung. Saudara kalau melihat anak sulung di dalam keluarga Anda, apa tanggung jawabannya? Mewakili. Anda akan menjadi panutan pada adik-adik. Jadi mudah, sedikit jelas sekali saudara. Jadi konteks ayat ini seperti itu. Untuk menjaga kekudusan dan iman itu harus diterapkan. Ketika si anak sulung itu tidak mampu melakukan suatu keaktifan, otomatis bawahannya itu juga abang aja begitu, kakak aja begitu. Saya pernah mengalami seperti abangku sejak sejak SMP sudah pergi merantau kan namun sebagai anak saya kedua, akhirnya beban seluruh anak pertama itu jatuh ke saya. Kalau saya katakan, "Ma, waktu terus kata abang kan bisa datang." Tapi ini bukan tanggung jawab. Masa aku susah adik itu sipir akan air, makan babi, menjajal kalau pinahan bermudi, ampas cuma makan babi. Saya susah. Katanya apa? Kau anak pertama satu bilang pertama. Supaya ada yang menunggu. Kalau kau saja tidak bisa kakak, bagaimana kita? Anak sulung. Jadi di dalam rumah itu saya tanggung jawab sebagai anak sulung. Jadi Yakobus di sini mengatakan sebagai anak sulung di antara ciptaan itu, sebagaimana Kristus sudah meneladankan mereka pun, ataupun kita pun harus meneladankan sebagai anak yang sulung. Ini kesimpulannya saudara. Dalam ayat ini, berbahagia di sini adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, karena ia akan mendapatkan alam petik berkat. Berkat apa itu? Soesta, berkat kehidupan, kehormatan, wibawa, kepala imam, sebagai imam, dihormati anak-anaknya, disayang oleh suami, dan jemaat-jemaat. Orang yang berbahagia saudara yang kedua adalah orang yang sanggup menahan keinginannya. Itulah yang berbahagia. Yang ketiga saudara, tetaplah waspada. Nah, ketika kita dalam kewaspadaan itu, maka kesempatan itu tidak ada. Jadi ketika kita lalai dalam kesempatan itu mendapatkan kemenangan, jangan pula dikit-dikit simbolis, ini dikit-dikit. Saya ada sedikit gaya saya seperti walaupun saya dididik di karismatik. Berapa ya? Saya di HKBP, karismatik, kedar, koordinasi. Saya setuju saudara. Jangan mudah-mudah sedikit-dikit simbolis, dikit-dikit simbolis, dikit-dikit. Bukan iblis seringkali yang bertindak, tetapi kita sendiri sebagai iblis yang nyata, yang kelihatan. Boleh
juga dikatakan iblis. Kalau katakan iblis, berarti dirimulah iblis itu. Iblis yang kelihatan, yang dipakai iblis, kan begitu. Kalau memang iblis itu kita jadikan tameng. Tapi sesungguhnya karena hidupan kita belum diperbaharui sebagai anak sulung di antara anak-anak yang ada. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang telah dilakukan, karena firman itu taruh seperti pandangan subuh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami sebagai laki-laki, sebagai suami, atau sebagai kepala rumah tangga, ataupun yang lebih kita menjawab, Tuhan biarlah senantiasa tanggung jawab dan keputusan itu tetap ada menjadi diri kami, karena kami percaya kami kuat karena Tuhan yang selalu menyertai kami dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami, haleluya, amin. Amin.